Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis dalam berwirausaha. Etika bisnis berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang berarti kartu undangan. Pada saat itu Raja-Raja Prancis sedang mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu acara dan pakaian yang harus dikenakan. Bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Stakeholder adalah sebuah individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan perusahaan. Pada siapa saja stakeholder perusahaan? Yang pertama yaitu para pengusaha dan mitra usaha, yang kedua petani dan perusahaan pemasok bahan baku, yang ketiga organisasi pekerja yang mewakili pekerja, yang keempat pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, yang kelima bank penyandang dana perusahaan, yang keenam investor penanam modal, yang ketujuh masyarakat umum yang dilayani, yang kedelapan pelanggan yang membeli produk. Etika dalam wirausaha. Secara sederhana, wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Maksudnya bahwa seseorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berada dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Dalam etika berwirausaha yang perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, yaitu 1. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditujukan seseorang pengusaha harus selalu api, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau cara-cara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Yang keempat, cara berbicara seseorang pengusaha juga mencerminkan usahanya. Sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Yang kelima, gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Etika norma yang harus ada dalam bahak dan jiwa setiap pengusaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Setiap pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak akan dipercaya konsumen atau mitra kerjanya. Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga pada seluruh karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali saja seseorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Yang keempat, disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima, taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan. Yang keenam, suka membantu. Pengusaha secara normal harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat yang dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi orang banyak.
Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Pengusaha harus berkomitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Kesimpulannya yaitu di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luas informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas, memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah salah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis. Etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkungan bisnis pemasok. Perusahaan dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik. Etika berbisnis ini bisa dilakukan dengan segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam kerjasama akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Tentunya ini tidak dapat memberikan keuntungan segera, namun ini adalah wujud investasi jangka panjang bagi seluruh elemen dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, etika dalam bisnis sangatlah penting. Itu saja presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.